Ta'ala sebagai para shaimin, shaimat yang akan mendapatkan kesempurnaan pahala ibadahnya di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya berhusnudzon semua yang hadir di sini insyaallah puasa. Karena masih ada orang yang menjadikan syariat Islam itu kayak prasmanan. Kadang puasa tapi sholat kagak. Ada sebaliknya, sholatnya lancar, puasanya kagak. Ini repot juga nih. Saya belum lama ketemu sama salah seorang petugas kebersihan. Masih pagi udah ngerokok. Kebetulan ketemu di lampu merah, saya colek. Bang, nama sih cakep bang, namanya cakep, Hadi sini nih. Hadi gitu. Rokok nyambung bang. Jawabannya apa? Karena saya lagi pakai seragam ustadz maksudnya. Saya lagi lengkap pakai peci putih lagi. Pak Haji, saya mah kalau makan minum alhamdulillah bisa ninggalin. Puasa saya cuma rokok kagak bisa tuh. Jadi saya enaknya aja itu puasa. Makan sama minum kagak, cuma ngerokok. Ini juga 3 jam sekali Pak Haji ngerokok. Bilang cakep juga nih agamanya gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang berusaha untuk menjalankan Islam ini secara kafah. Sebagaimana Allah menciptakan kita secara sempurna, kita pun berusaha menjalankan agama ini dengan sempurna. Karena sejujurnya kalau kita menjadikan agama ini sebagai prasmanan, kita harus menunggu kematian akan menjadi pelajaran bagi kita. Seperti halnya bagian syariat yang menyentuh muslimah. Sebagian muslimah ada yang mengatakan ya nggak apa-apa, saya belum berjilbab, belum nutup aurat nggak apa-apa. Yang penting sholat saya lancar. Nah ini biasanya repot nih. Jangan sampai kain kafan ini akan menjadi penutup auratnya yang pertama dan yang terakhir. Oleh karena itu tuntutan kita ketika kita bertakwa kepada Allah sebenarnya mudah. Apa saja yang diperintahkan kita laksanakan. Dan apa yang dilarang kita tinggalkan, itu aja. Dan itu pun ketika ketaatan kita melakukannya dengan semampu kita. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang akan membantu kita agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Insya Allah kalau kita menjadi muslim yang baik, dimanapun kita berada, di instansi manapun kita bertugas, kita akan menjadi pribadi yang baik. Kita tidak akan mengenal kata-kata korupsi, kita tidak akan mengenal kata-kata penipuan, karena kita tahu bahwasanya pengawasan kita bukanlah CCTV dan atasan, tetapi pengawasan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi MC kita menyebutkan saya sengaja ditaruh di akhir karena katanya kalau film-film jagoan keluarnya terakhir. Ini mungkin karena body saya paling gede, ditaruhnya paling belakangan. Kebetulan saya juga di rumah anak bontot. Emang di belakangin mulu, kalau nyedok nasi gue paling belakang. Jadi alhamdulillah dapat jatahnya paling gede. Jadi kalau sate ada 100 tusuk, biasanya saya dapat 20. Karena abang-abang saya udah pernah ngambil, saya belakangan 20 sate, saya makan semua 20. Akhirnya jadi begini nih, gedean diri. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sekarang kita akan mengkaji atau membahas secara singkat tafsir surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini adalah masuk dalam kategori surat Makkiyah. Ini kita niatkan mudah-mudahan kalau yang megang ponsel, kalau yang megang handphone ada terjemahan Al-Quran, silahkan dibuka surat Ad-Duha. Atau kalau yang mau buka Al-Qurannya saja boleh sih. Karena manfaat hadir di majelis ilmu, khususnya majelis Al-Quran Pak. Mau itu tadarus, mau itu majelis tafsir, hadir. Karena ini majelis udah paling dijamin kalau bahas Al-Quran pasti banyak peluang kebaikan di sisi Allah. Minimal diampunin. Yang kedua kita disebut di sisi Allah, dan yang ketiga kita akan mendapatkan rahmatnya malaikat yang hadir bersama kita. Surat Ad-Duha ini surat Makkiyah. Kenapa saya sebutkan tersebut di awal pembahasan ini? Kita perlu mengetahui kalau kita ingin mentadaburi, ketika kita ingin memperdalam atau membahas tafsir satu surat atau satu ayat, kita harus tahu ayat ini atau surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah ini adalah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Itu disebut dengan kategori surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah. Diturunkan sebelum fase hijrah.
Ini singkat pembahasannya saja. Karena kalau dibahas pembahasan para mufassirin panjang lebar. Kita ambil pendapat yang paling kuat dan yang paling benar. Adapun kalau Madaniyah adalah ayat ataupun surat yang diturunkan setelah peristiwa hijrah, meskipun surat tersebut turunnya di Mekah. Contoh, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ini biasa surat gacauan nih. Kalau yang jadi imam di rumah, anak-anak sampai nebak-nebak nih. Ayah baca apa lagi nih? Paling Qul. Kata anak abangnya, kagak, Al-Kafirun. Kemarin aku dengar ayah ngulang-ngulang Al-Kafirun mulu. Tahu-tahu Idza Jaa Nasrullah. Nah, bawahnya tuh Idza Jaa, jangan dibaca ini, jangan dibaca nih gitu. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, ini surat ini diturunkan di Mekah saat peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Itu tahun ke-8 Hijriah. Setelah beliau 8 tahun berhijrah ke Madinah, beliau kembali ke Mekah dan kemudian melakukan pembebasan kota Mekah. Itu turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Sempurna tuh satu surat. Komplit. Tetapi kategorinya adalah surat Madaniyah. Nah, salah satu di antara banyak hal mengapa kita harus mengerti karakter surat Makkiyah atau Madaniyah agar kita sebagai muslim paham. Ini kok ayat bahasnya cuma akidah doang nih. Karena ayat-ayat Makkiyah itu tidak ada yang membahas tentang ibadah, tentang sholat belum ada, tentang haji belum ada, tentang jihad belum ada. Kenapa? Karena masih di Makkiyah. 10 tahun dakwahnya Rasulullah SAW atau 13 tahun dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah itu semua membahas tentang akidah. Sholat disyariatkan baru di Mekah, sudah menjelang hijrah. Hanya sholat saja, tidak ada lagi ibadah lainnya. Tetapi ketika sudah berhijrah di Madinah baru ada syariat puasa tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam atau Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, itu turunnya di Madinah 2 tahun setelah hijrah. Oleh karena itu, ini adalah pelajaran bagi kita sebagai umat Islam bahwasanya terkadang ketika kita melihat kondisi itu tidak sama dengan satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Ketika kita membandingkan putra kita yang usianya sudah SMA, subuhnya masih susah, ayahnya tegas membangunkannya. Dulu saya kalau udah usia kelas 6 Pak, almarhum abah saya ini kalau bangunin udah nggak pakai tangan banguninnya, pakai inian sapu ujuk. Tahu sapu ujuk? Bukan ujungnya, batangnya. Itu sikapnya berbeda. Ketika kalau ada anak yang lebih muda, kalau kita punya putra masih kecil, mungkin masih masa berlatih, umur 6 tahun, kan belum balik, baru berakal tapi belum balik. Kalaupun dia tidak sholat subuh, dia nggak berdosa. Tapi kita mencoba menjalankan ajaran Rasulullah SAW, bagaimana membangunkan anak kita yang sudah umur 6 tahun itu dengan sedikit ketegasan, tapi nggak perlu diomelin. Ini adalah pelajaran dari dakwah. Rasulullah SAW ketika di Mekah itu banyak melakukan proses negosiasi dakwah itu dengan dialog. Karena pendekatannya dengan para petinggi Quraisy. Termasuk ketika turun ayat Abasa wa Tawalla, itu adalah kisah tentang bagaimana Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke-7 setelah Rasulullah SAW melakukan sikap cuek terhadap seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ada seorang yang bernama Abdullah yang kelak pada akhirnya nanti diangkat menjadi seorang muazin di Madinah. Beliau buta, tidak melihat Rasulullah lagi duduk sama siapa, melihat. Saat itu Rasulullah lagi berdiskusi tentang masalah agama Islam, mengajak para pembesar Quraisy untuk masuk Islam. Di antaranya ada Abu Sufyan, ada Ka'ab bin Ashraf. Ketika Rasulullah didatengin oleh orang yang, mohon maaf, barangkali strata sosialnya tidak sama dengan Abu Sufyan, Rasulullah tangannya ngasih kode gitu. Entar lu. Bapak lagi ngomong sama atasan. Tiba-tiba anak bapak negor gitu, lagi ditelepon. Kan kira-kira bapak merasa terganggu dengan anak bapak ya? Entar lu. Bapak lagi nerima telepon dari bos nih, kan gitu. Rupanya sikap ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun ditegur. Ini kisahnya tentang Makkiyah. Nah, oleh karena itu surat Ad-Duha ini adalah surat Makkiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Wad-duha ini adalah bentuk qasam, sumpah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang diperbolehkan bersumpah dengan zat selainnya. Adapun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak boleh
bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah. Itu ya. Kita nggak boleh pilihan lain, Pak. Kalau saking gombal-gombalnya sama bini, jangan, Pak. Demi cintaku padamu. Wah, jangan, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Atau nggak demi Ka'bah sekalipun tidak boleh. Karena kita hanya diperbolehkan bersumpah dengan asma Allah. Demi Allah. Itu saja. Tidak ada lagi sumpah. Sekalipun dengan menyebut demi Rasulullah SAW, itu tidak boleh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta semesta alam, beliau berhak untuk bersumpah seperti kalimat wal asri, seperti kalimat wadduha, seperti kalimat wasyamsi wadduhaha, wal fajr dan lain sebagainya. Nah, ad-duha ini waktu duha, menurut pemahaman para ulama yang paling jelas adalah waktu di mana 1/4 jam atau 30 menit setelah waktu syuruk gitu ya. Kan sekarang udah mulai populer di Indonesia nih. Kalau di jam masjid ada setelah fajar atau subuh ada namanya syuruk. Saya berikan saran untuk sholat syuruk itu yang afdol adalah 15 menit atau 30 menit dari jadwal yang ada di jam atau di kalender. Misalnya waktu syuruk 15.50 misalnya nih. Bapak jangan langsung sholat, tunggu dulu 10 menit, 15 menit baru sholat. Karena itu waktu syuruk yang sesungguhnya. Tetapi kalau 15.50 sesuai dengan jadwal, itu terkadang belum sempurna syuruknya. Tenang dulu, jangan buru-buru, kecuali kebelet baru pulang dah. Ini tenang dulu, bacain Quran dulu, lanjutin zikirnya, lanjutin wiridannya, baru kemudian sholat syuruk. Nah, ini adalah waktu duha, antara dari waktu syuruk sampai qubaila zawal. Zawal itu adalah ketika dikumandangkan azan zuhur. Itu zawal. Kalau dalam istilah haji ini adalah waktu yang tepat untuk melempar jumroh. Ini kalau yang pernah haji pasti kebayang nih. Ya. Waktu yang tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah ketika kita melempar azan zuhur berkumandang. Jumroh ula, wusta, Aqobah selesai, azan zuhur berkumandang. Ini yang tepat. Kalau sesuai sunnah. Tetapi kan nggak mungkin kalau kita tunaikan di waktu duha semuanya atau di waktu zawal. Nah, waktu duha adalah waktu 1/4 jam setelah sholat syuruk sampai menjelang waktu sholat zuhur. Ini disebut dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan ini karena Allah pasti mengetahui tentang satu waktu kemuliaan. Wal asr pasti ada urgensinya. Wal fajr pasti ada urgensinya. Wasyamsi wadduhaha pasti ada urgensinya. Oleh karena itu di antara waktu duha adalah waktu di mana orang-orang mukmin itu memiliki kewaspadaan tingkat tinggi. Saya ulangi lagi nih. Waktu duha bagi seorang mukmin adalah waktu di mana mereka memiliki kewaspadaan tingkat tinggi. Sementara orang-orang yang tidak beriman justru di waktu duha itu adalah waktu yang paling lengah. Perbedaannya apa? Iman dan tidaknya. Karena dalam satu ayat dikatakan Allah kadang mengirimkan azab itu duhan, waktu duha, wahum yal'abun. Diturunkan azab di waktu duha, mereka yang tidak beriman wahum yal'abun, di saat mereka yang tidak beriman dalam kondisi sedang bermain-main. Ada yang asik lagi zina, ada yang asik lagi minum khamar, ada yang asik lagi mabok, lagi judi, lagi selingkuh. Waduh, lagi enak-enak itu. Pokoknya nggak pikir kalau tahu-tahu gedung kok goyang nih. Gedung 35 lantai, dia di lantai 35 lagi deal-dealan tuh, maksiat, goyang. Waduh, gimana nih? Orang beriman dia akan tenang. Kalaupun dia meninggal dia dalam kondisi syahadah, tapi dalam kondisi tidak bermaksiat. Wadduha wal laili idza saja. Dan sumpah yang kedua Allah adalah wal laili idza saja. Ketika malam semakin gelap. Wal laili idza saja, dan malam ketika gelap ini adalah di mana Allah mempertunjukkan kepada kita satu azamah, satu keagungannya. Di mana ketika kita di pagi hari seperti ini melihat betapa terangnya dunia tanpa lampu apapun kecuali Allah menciptakan apa? Matahari. Yukawwirul laila 'alan nahar. Allah putarkan malam dengan siang. Ketika matahari tenggelam, datanglah bulan yang bisa memperindah malam hari itu. Dan ketika bulan itu semakin mendekati fajar, maka dia akan semakin gelap. Wal laili idza saja. Kemudian ayat yang ketiga Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini berkaitan dengan asbabun nuzulnya.
Karena asbabun nuzul surat Ad-Duha ini karena ada ungkapan statement dari istri Abu Jahal yang bernama Ummu Jamil. Beliau mengatakan setelah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu 2 malam tidak mendapatkan wahyu. Dia kepo juga rupanya nih. Mohon maaf nih Pak, kadang yang kepo sama kita tuh bukan orang yang cinta sama kita juga Pak. Orang yang benci sama kita juga kepo. Cari-cari. Tuh dia kok gak berangkat ke bawa mobil tuh. Gue liatin naik motor tuh, motornya tua lagi. Mobilnya kemana? Tabrakan ya. Waduh, itu kalau orang benci sama kita dicari-cari Pak. Kita biasanya pakai sendal cakep, pakai sendal jepit. Kenapa dia pakai sendal jelek? Udah kere ya, udah bangkrut hidupnya. Gitu, disumpah-sumpahin. Orang kalau benci, itu keponya lebih dahsyat daripada keponya orang yang cinta. Itu Pak, jangan dikira nih. Pokoknya siapapun yang benci kepada kita, itu harus lebih waspada. Makanya kita harus bentengi diri kita dengan zikir. Zikir pagi, zikir sore itu penting. Zikir setelah sholat itu penting Pak. Karena apa? Membentengi hidup kita itu dari pengaruh-pengaruh gaib, orang-orang yang dengki kepada kita, supaya kita terjaga dari sihir, ya kan, terjaga dari makhluk-makhluk gaib dan sebagainya. Di antaranya dengan cara zikir ba'da sholat, zikir ba'da subuh, zikir ba'da maghrib, dengan zikir pagi dan petang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena Ummu Jamil bilang nih Muhammad udah 2 malam kagak dapat wahyu nih. Berarti bohong nih dia bukan nabi, udah berhenti, udah gak dapat wahyu lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi Allah dengan tegas mengatakan ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu, Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan Allah tidak murka kepadamu. Ini barangkali variasi saja, latihan. Namanya kita kalau masih jadi anak muda, masih jadi anak kecil, sama orang tua ngikut mulu. Kalau kata bahasa orang Bayaran baru, kata orang bahasa Cipete, orang daerah saya, orang ngintil mulu, tau ngintil Pak? Ngikut mulu sama orang tua arisan nih, ngikut nemplok, orang tua pengajian dia nemplok di situ, ngikut mulu. Orang tua kagak di rumah diteriakin sama dia, mak. Nyau tetangga, malu ngaji di musola. Disusul. Nabi Muhammad ketika menjadi seorang nabi sangat membutuhkan bimbingan Allah. Suatu malam, ada 2 malam Rasulullah tidak mendapatkan wahyu. Tidak ada komunikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Merasa sedih. Akhirnya diejeklah oleh istrinya Abu Jahal ini. Tetapi Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahkan dalam statementnya itu Ummu Jamil itu istrinya Abu Jahal mengatakan tarokaka syaitanuka ya Muhammad. Setanmu sudah meninggalkanmu. Allah sampai dibilang setan sama dia. Masya Allah Pak. Maka kalau zaman sekarang nih, kalau yang gitu-gitu, wah banyak udah modelnya. Wah Tuhanmu nih, setanmu udah gak datang-datang lagi nih. Akhirnya Nabi Muhammad sedih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Tidak meninggalkanmu dan juga tidak marah kepadamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhirnya apa? Ini adalah asbabun nuzul. Dan perlu diketahui, tidak semua ayat, tidak semua surat itu memiliki asbabun nuzul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan perlu repot. Setiap ayat dicari ini asbabun nuzulnya apaan ya? Tidak semuanya. Tidak semua surat, tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini arti dari para mufassirin saya simpulkan ada 2 yang cukup indah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bisa jadi kondisimu yang akan datang lebih baik wahai Muhammad dari kondisi yang sekarang. Ini pemahaman para mufassirin yang pertama yang saya ambil. Yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan ketahuilah wahai Muhammad, akhirat itu, alam akhirat itu lebih baik daripada alam dunia. Al-ula di sini artinya dunia. Dan itu pasti Bapak Ibu sekalian. Kalau di dunia kita masih ketemu dengan istilah kecewa. Kalau di dunia kita istilah masih ketemu dengan PHP. Kalau di dunia dalam hal percintaan bertepuk sebelah tangan, kalau di akhirat nggak ada. Makanan, ini sekarang udah pada ngayal nih, ya kan? Ada yang pengen es kelapa, ada yang pengen tahu isi, ada yang pengen mie ayam ntar buka puasa. Pas lagi ke tokonya orangnya udah mudik, ya udah laporan sama lambung, ya kan? Dari siang nih jam 1 udah laporan sama lambung, ntar buka puasa pakai es kelapa. Dekat rumah tukang es kelapanya udah mudik, ya. Dunia Pak, tapi kalau di akhirat nggak bakal begitu. Di akhirat kalau kita sudah bersandingan duduk di surga, nyebut aja, baru nyebut udah datang es kelapa, wah hadir. Ini menurut versi penafsirannya Ibnu Abbas. Ini bukan omongan saya, bukan omongan Ustaz Atik nih, ini omongan Ibnu Abbas.
Kita kadang berharap nih istri ntar pulang nih, mudah-mudahan nih istri masak sayur asem. Istri kita bukan wali. Kita pakai kode-kode dia nggak paham, dikirimin duit belanja, mah aku transfer ya. Enak nih kalau ntar buka puasa ada sayur asem. Istri kita kagak paham, dipikir bercanda, nyampe rumah ntar buka puasa ngelihat, mah kok nggak ada sayur asem? Lah papa mau sayur asem? Kagak. Itu manusia Pak. Di dunia kita sering kecewa, tapi kalau di akhirat kita insya Allah nggak akan kecewa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Selanjutnya ayat yang ke-5, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Untuk membesarkan hati kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak engkau akan aku berikan wahai Muhammad. Fatardha, dan engkau akan sangat ridho dengan pemberianku. Apa? Di sini para ulama tafsir menyepakati di antara pemberian yang paling agung yang pernah Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti adalah asy-syafa'ah, syafaat. Allah memberikan satu legalitas syafaat yang paling besar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat beliau ada 7, saya kagak jelaskan semuanya. Tetapi di antara syafaat yang memungkinkan kita dapatkan selaku umat Muhammad SAW adalah asy-syafa'atul uzma. Syafaat terbesar, syafaat agung. Syaratnya apa Ustaz? Gampang. Syaratnya adalah menjaga lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun tuh orang ahli maksiat, transit dulu di akhirat, transit dulu di neraka, tapi kan ujung-ujungnya masuk surga. Intinya apa? Pelajarannya dari ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, jaga akidah kita sampai ajal datang menjemput. Syukur-syukur bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Salah satu tanda orang meninggal husnul khotimah nih Pak, mohon maaf nih saya lurusin. Bukan berarti meninggal Jumat husnul khotimah. Lah kalau orang meninggal lagi pelukan sama PSK hari Jumat berarti husnul khotimah gitu? Kagak. Alhamdulillah Bapak meskipun ditemukan meninggal di Hotel Melati, meninggal dalam kondisi hari Jumat. Wah ya kagak juga. Sempet-sempet dia bilang husnul khotimah padahal lagi pelukan sama PSK. Jangan. Itu tanda penguat saja. Tanda penguat. Tetapi bisa jadi ada orang yang meninggalnya malam Minggu. Ya kan? Malam Minggu enggak ada hubungannya apa-apa sama Islam. Minggu pagi lagi, orang lagi Car Free Day dia meninggal, tapi meninggalnya lagi baca Quran. Sebelum meninggal, sebelum nafas terakhir mengucapkan la ilaha illallah. Wah, kalau ada yang lihat PPT itu, ya kan, film PPT setiap sahur tuh, Ustadz nggak juga, Ustadz ngeliat saya kalau gak ada TV ngantuk juga kadang sahur, sepi juga. Itu Bang Pak Jalal tuh kan pakai ini tuh dia, melatih dengerin asyhadu alla, rekaman 1 jam diputar-putar tuh syahadat. Supaya meninggalnya bisa ngucapin syahadat. Nggak gitu juga. Yang menentukan orang itu bisa husnul khatimah, mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya adalah kejujurannya dia kepada Allah. Menurut Imam Hasan Al-Basri, siapa yang pintar menutup amal solehnya dan menghapus dosa-dosanya dalam kesendirian, maksudnya dosa-dosa yang dirahasiakan, maka orang itu punya peluang untuk mengucapkan kalimat syahadat ketika sebelum meninggal. Meskipun bukan ustadz. Banyak Pak ustadz yang meninggal kagak ngucapin syahadat, tapi bukan berarti ahli neraka, bukan. Tapi bisa jadi ada tukang beca meninggalnya asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Bisa jadi dia ada hubungan spesial dengan Allah. Contohnya apa? Sedekah yang dirahasiain, kagak ada yang tahu. Bini kita nggak tahu kalau kita sedekah, asal jangan ke janda, ntar marah bini kita. Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz, udah 5 tahun sedekah Ustaz. Istri saya nggak tahu Ustaz. Kemana Pak? Ke masjid? Bukan, ke janda. Sama aja itu mah, nipu-nipu juga. Iya kan? Kalau janda tua di panti jompo nggak apa-apa. Ini janda orang yang di mana gitu. Ini jangan. Maksudnya itu amalan rahasia. Sedekah kita umpet-umpetin nih. Misalnya ada uang lebih dari bonus, dari keluarga. Wah, ini ada uang nih. Saya nazarkan nih. Setiap bulan saya saya sedekahkan 200.000 untuk anak yatim. Tapi nggak ada yang tahu, pengurusnya juga nerima nggak ada yang tahu. Apalagi zaman sekarang Pak, M-Banking bisa aja Pak. Bapak sedekah tuh, kalau habis dari M-Banking ada pilihan terakhir tuh, sedekah termurah Rp2.000. Bisa, istri kita nggak tahu, masa uang Rp2.000 ditanyain kan gitu. Ini amalan rahasia. Yang kedua, jangan pernah melakukan maksiat dalam kesendirian. Orang taunya kita orang bener, orang soleh, ustadz, orang alim, orang rajin ibadah, taunya kita punya amalan rahasia dengan Allah, yaitu apa? Maksiat yang dilakukan dengan ini. Hati-hati nih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Semakin kita menjadi orang yang memiliki peluang mengucapkan husnul khatimah dalam kematian, maka kita punya peluang untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW.
Umat Islam nih harus percaya Pak, akan masuk surga. Meskipun transitnya nggak tahu berapa lama, beda-beda. Ya ketemu gitu, ntar teman kerja udah masuk surga duluan, ditanyain, Aceng mana Aceng? Kagak ketemu nih. Iya nih Aceng, transit kali dia neraka lamaan dikit gitu. Ya, ini yang harus kita bahas adalah jangan sampai transit di neraka itu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ini ayat yang kelima. Ayat yang keenam adalah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ini tiga ungkapan yang berentengan dari Allah. Allah mengingatkan kembali kepada Rasulnya tentang tiga perkara yang pernah dilalui dalam fase kehidupan Rasulullah. Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah Allah pernah menemuimu dalam kondisi yatim piatu dan Allah kemudian memuliakanmu, menjagamu, menampungmu? Betul nggak Nabi kita yatim piatu? Yatim piatu Pak. Meninggal masih di perut, bapaknya meninggal dia masih di perut. Baru lahir masih orok, masih kecil, ibunya meninggal, nggak punya. Diasuh sama kakeknya. Nggak lama kakeknya meninggal, diasuh sama pamannya. Pamannya diasuh, ngasuh sampai gede-gede, jadi nabi. Pamannya nggak mau jadi muslim, nggak ngikutin ajaran Rasulullah SAW. Dikatakan, diungkit lagi sama Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu diketemukan oleh Allah dalam kondisi yatim piatu ya Muhammad? Kemudian selanjutnya, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah temukanmu dalam kondisi kekurangan. Fa'aghna, dan Allah kayakan dirimu. Kapan Allah mengayakan Rasulnya? Ketemu istri yang bernama Khadijah, kaya raya. Rasulullah sampai akhir hayatnya orang yang paling zuhud Pak. Nggak punya harta benda berlebihan, tetapi hidupnya cukup. Ini yang harus jadi pelajaran bagi kita. Kadang kita harta benda aset banyak, tapi kekurangan mulu. Tapi ada orang yang hidupnya sederhana, tapi semua serba cukup. Mau haji ada duitnya, mau umroh ada duitnya. Ini orang yang disebut dengan orang serba ada Pak. Mau berangkat haji ada, mau umroh ada, mau ngawinin anak ada, mau pesta buat anak mau ngelamar ada, gitu. Mau jalan-jalan ke Bandung sekeluarga ada. Jadi kadang nggak perlu kaya raya, yang penting kecukupan. Nah ini yang disebut dengan aghna. Huwallazi aghna wa aqna. Ketika kita ingin membutuhkan sesuatu, Allah punya cara tersendiri. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah salah satu di antara bukti Allah ketika memberikan kekayaan kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima yang kedua, wa wajadaka dhalan fahada, tersesat. Ini pernah ada seorang ustadz yang dulu kepleset menafsirkan ayat ini nih. Dhalan di sini bukan berarti Rasulullah itu sesat, tidak mengerti agama, enggak. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah semasa kecilnya itu bermain di kota Mekah dan kemudian tersesat dan Allah kirimkan malaikat, padahal beliau belum menjadi seorang nabi. Diberikan ilham gimana caranya balik ke rumah. Ini di Mekah tuh masih ruwet Pak sampai sekarang Pak. Gunung mulu isinya. Kalau ada pernah umroh, pernah haji pasti ingat. Ruwet. Saya aja orang Mekah kalau lagi kesesat bingung juga. Ini kalau saya mau cerita yang lebih panjang lagi, saya dulu pernah hampir mati Pak sama istri saya Pak. Jalan dari kota Madinah menuju ke Yambu. Yambu itu kawasan pantai selatan Saudi. Saya gara-gara ngikutin Google Map nyasar Pak, ke tengah-tengah gurun. Masya Allah, tengah malam jam 11, GPS-nya kagak jalan. Itu hampir mati saya. Matinya kenapa? Tiba-tiba ada orang nongol, kagak kenal kagak apa. Saya sampai nggak berani buka jendela karena takut. Kita siapa-siapa, bukan nggak kenal siapa-siapa di situ. Ngerinya minta ampun. Nabi Muhammad SAW pernah menemukan kondisi seperti itu dan Allah berikan petunjuk. Setelah Allah mengungkit nikmat tadi, beliau seorang yatim, beliau pernah tersesat di kota Mekah, dan yang ketiga beliau pernah merasakan kesusahan dan Allah berikan kekayaan. Allah kemudian menasihati Nabi kita SAW dengan kata-kata fa ammal yatima fala taqhar. Sebagaimana dulu engkau pernah merasakan pedihnya hidup menjadi seorang anak yatim piatu, maka sekarang engkau jangan pernah menyusahkan kehidupan anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Kalau sekarang kita dititipin anak yatim Pak, maka kita harus menjadi orang yang paling lemah lembut kepada orang tersebut. Istri kita bisa jadi yatim piatu, kita harus baik dengan istri kita. Apalagi kalau seandainya kita punya anak asuh, kita harus tahu bagaimana cara mendidik anak tersebut. Kalau kita punya kenalan
tetangga kita anak yatim, anak piatu, kita harus memiliki satu semangat bahwasanya perintah Allah fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kalau ada orang bertanya, ada orang minta-minta, fala tanhar. Ini para mufassirin mengartikan dua. As-sa'il di sini orang yang bertanya, as-sa'il bisa jadi adalah orang yang minta-minta. Kalau ada orang nanya ke kita, kita nggak tahu, jangan dikeluarkan kata-kata nggak enak. Kalau ada orang minta, kita nggak mampu memberi, juga jangan dikeluarkan kata-kata nggak enak. Minta-minta, kita lagi nggak ada recehan, bilang aja, mohon maaf bu, lagi nggak ada. Kan gitu bisa ya? Atau nggak dengan isyarat, nyentuh dada, atau memberikan tanda seperti ini. Sebagai tanda apa? Penolakan secara halus. Atau nggak orang bertanya, Pak, mohon maaf Pak, mau nanya rumahnya Bapak ini di mana ya? Kalau nggak salah nih, ini so tahu nih, padahal dia pendatang juga. Ntar ada pos kamling Pak, Bapak lurus aja pos kamling pertama, lewat lagi ada pos kamling kedua, nah Bapak nanya lagi di situ, pasti gua nggak tahu. Jangan nyusahin orang. Ini ammas sa'ila fala tanhar. Kalau kita nggak tahu, jangan sok tahu. Jawablah dengan kondisi apa adanya. Bahkan seorang Imam Malik rahimahullah pernah ditanya 100 fatwa Pak. Datang orang dari jauh ke Madinah zaman dulu. Imam Malik, pemilik mazhab Malikiyah itu, ada 100 pertanyaan. 99 pertanyaan dijawab tuntas. Pertanyaan yang ke-100, Imam Malik Pak. Imam Pak, bukan ustadz kelas kecamatan, bukan. Bukan apalagi ustadz yang musiman, tembakan bagi musim tarawih doang. Enggak nih, Imam Malik nih yang hafal hadis ratusan ribu. Yang pertanyaan ke-100, beliau bilang gini nih, amma haza fala adri. Pertanyaan ini saya nggak tahu jawabannya. Waduh, ini Pak nih, si jamaah nih yang datang jauh-jauh marah. Yang bener aja ente, bahasa orang Cipete begitu Pak. Yang bener aja ente. Masa ente dibilang ulama, dibilang imam, masa pertanyaan ini nggak bisa jawab nih. Kadang masyarakat kita nggak siap juga Pak. Maksa kudu ustadz apa aja ditanya jawab, kudu bisa. Nah ini pelajaran bagi kita. Kadang ada ustadz yang bisa jadi dia bukan bidangnya, sehingga dibilang, wah mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, untuk hal ini saya nggak bisa menjawab. Nah itu terima, karena jawaban tidak tahu adalah sebuah jawaban. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian yang terakhir adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ungkapkanlah. Oleh karena itu salah satu di antara cara kita untuk tahaddus bin ni'mah, mengingat-ingat nikmat Allah adalah mengungkapkannya. Kalau mungkin ada rezeki lebih, bilang ke istri, mah alhamdulillah nih THR udah turun dan jumlahnya di luar ekspektasi ayah mah, masya Allah. Ada tambahan nih Pak, ada tambahannya Pak. Berapa? 50.000 doang mah. Gimana kalau 50.000-nya beliin nastar mah? Kan kemarin beli 6 toples mah, tambahin atuh dah. Biar banyakan dikit, tamu rada banyak nih kayak tahun ini gitu. Amma bin, jangan ada nikmat orang udah hidupnya enak, gajinya gede, ya kan, dikasih sehat. Tuh baju udah buluk 7 tahun dipakai mulu. Sendal udah sampai miring sebelah, tahu sendal Pak, sendal tuh. Kalau udah kelamaan kan orang yang gemuk nih miring sebelah nih. Udah nggak balance. Dipakai mulu. Kalau ditanya, "Bang, ganti apa tuh sendal udah miring?" Zuhud Ustaz. Zuhud. Dunia Ustaz. Waduh, salah. Itu bukan babnya. Bukan babnya. Orang tuh kalau punya nikmat Allah berasa, Pak. Bagus. Beda sama mubazir ya. Beda sama mubazir. Mubazir itu sendal masih cakep beli lagi. Masih cakep beli lagi sampai ada yang punya. Ini sendal ke tukang sayur. Ntar kalau ke pasar ikan lain lagi sendalnya begini nih. Ini kalau sendal ke tukang ayam lain, nah itu mubazir tuh. Seragamnya beda-beda. Nah kalau sampai orang yang sendal sampai miring tuh Pak, sendal miring kayak bakyak masjid, udah miring tuh, udah gitu tuh, udah miring jalan susah. Dibilang apa? Dunia Ustaz. Nah ini salah nih. Amma bi ni'mati rabbika fahadits. Alhamdulillah ada rezeki tabungan sekian tahun. Itu mobil carry yang udah tahun 90 jual aja. Yang masih pakai AC kipas angin goyang-goyang itu ganti. Istri kita juga biar senang naik mobil cakapan dikit yang ada AC-nya, ya kan? Kalau nyupir remnya juga enakan, kagak pakai gerabak-gerubuk gitu. Rumah juga benerin, plafonnya udah mau ambruk, benerin. Duit mah numpuk di ATM, tapi tidak mengungkapkan nikmat Allah. Ya, bukan berarti kemudian ketika kita memperbaiki taraf kehidupan kita berarti kita tidak zuhud. Enggak juga Pak. Orang yang zuhud itu belum tentu dia tidak kaya raya. Bisa jadi orang yang zuhud itu kaya raya, tetapi dia mudah memberikan hartanya. Anaknya, mau kemana nak? Mau pesantren ya?
Canting kilat. Berapa biayanya? 6 juta. Bismillah, berangkat. Kalau kebaikan berangkat. Ini kadang orang tua mau bayar, mau buruk dibeliin. Mau apain ini? PS5. Beli PS5, beli 2 buat ayah di kamar 1. Wah, kan. Anaknya 1, anak bapaknya 1. Jangan juga, ini kelewatan namanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Istri kita juga perlu diperhatikan. Jangan dia malu datang pengajian tuh jilbab udah bulu. Bu RT kok jilbabnya enggak berubah-berubah ya? Tahun udah 3 kali lebaran. Ibu-ibu kan sensitif, Pak. Jilbab itu dikenalin, Pak, mereknya tuh. Nih Zoya yang 3 tahun lalu nih, Bu nih. Masih Ibu pakai juga lebaran nih, Bu. Masya Allah, Bu. Suami kagak perhatian, Bu. Kan kita juga yang malu, Pak. Nggak apa-apa. Kita berikan istri kita. Rasulullah SAW itu kalau musim bulan puasa, Pak, istrinya dikasih banyak keuangan. Belanjanya double-double. Supaya apa? Bisa berbagi dengan tetangga. Istri kita juga senang. Bikin sayur asem yang tadinya muat buat 5 orang satu rumah, dibikin buat 10 orang. Bagiin tetangganya kanan kiri sayur asem. Bikin kolak. Beli pisang tanduk, banyakan dikit, bagiin buat encingnya kirimin, abangnya kirimin, tetangga kirimin. Seneng. Istri kita meskipun capek dia ngerasa seneng. Alhamdulillah, abang terima kasih bang ya, uang belanja alhamdulillah udah lebih mulu, saya bagiin sama saudara kita. Saya juga kedapatan pahala, abang juga dapat pahala. Amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini maksud dari tahadus bin ni'mah, bukan diomongin doang. Ini kadang kita status, alhamdulillah gaji naik 2 digit. Waduh, diomongin doang, bikin orang iri. Ini nggak boleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita dalam majlis-majlis Al-Qur'an. Jika ada kebaikan datangnya dari Allah, jika ada kekurangan datangnya dari saya. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dan kita diberikan nikmat sehat wal afiat, terbebas dari Covid-19 dan insyaallah akan bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam berhari raya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berhari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.